Jemaat Tuhan, presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Bartolomius Padatu, MTH, MPA. Kita bersaat teduh sejenak. Hidup yang kita jalani kadang syarat tantangan dan pergumulan, namun kita bersyukur bahwa kasih setia Tuhan dari selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Saat ini, mari kita bersama beribadah kepada Tuhan untuk menyatakan syukur atas kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Jemaat, saya mengundang kita berdiri sebagai pernyataan kesediaan kita untuk beribadah dan menyambut kehadiran Allah melalui firman-Nya yang akan kita beritakan bagi kita. Kita kidungkan Kidung Jemaat 3, kami puji dengan riang, kita nyanyikan. Terima kasih yang hati
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat, kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur bahwa di tengah situasi dan kondisi yang sulit, penuh derita dan air mata, Engkau tidak pernah berhenti menyatakan pemeliharaan-Mu atas kami. Pemeliharaan-Mu nyata melalui berkat-berkat yang selalu Engkau curahkan di sepanjang kehidupan kami. Sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun dikala kami menangis karena ditinggal orang-orang yang kami kasihi. Engkau menghadirkan orang-orang yang menghiburkan dan menguatkan kami. Dikala kami kalut karena kehilangan pekerjaan, Engkau menyatakan pemeliharaan-Mu dengan menghadirkan orang-orang yang menyatakan pelayanan kasih dan memberikan senyuman tulus, memberikan semangat hidup bagi kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena pemeliharaan-Mu mau menyatakan bahwa rahmat-Mu sungguh besar dan tak terbatas atas kehidupan kami. Sebagai wujud syukur atas rahmat-Mu yang besar dalam kehidupan kami, saat ini bersama beribadah kepadamu, layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah ini. Kami memohon ampun atas dosa kami yang terwujud dalam sikap dan perbuatan kami yang jahat di hadapan-Mu dan sesama manusia, bahkan seluruh ciptaan-Mu. Sucikanlah kami dalam Yesus Kristus yang telah bangkit dan telah mengalahkan kuasa maut, sehingga sisa hidup kami yang singkat ini berkenan di hadapan-Mu. Ajarlah kami untuk hidup di dalam-Mu, agar kami hidup dalam kebenaran dan menyatakan kasih-Mu, serta mewujud nyatakan damai sejahtera Yesus Kristus di sepanjang kehidupan kami, sehingga seluruh ibadah kami, baik ibadah ritual maupun aktual, menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bersama dengan anak-anakmu yang ada di dalam gedung gereja ini, bersama juga dengan seluruh mereka yang ada di rumah atau di tempat manapun mereka boleh menyaksikan dan menghubungkan diri dalam siaran ini, kami mau datang bersama Tuhan di hadapan-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa hidup kami ini bukan hanya terdiri dari makan dan minum jasmani, tetapi kami sangat membutuhkan kebenaran firman yang memberikan kehidupan bagi kami. Berkatalah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Keluaran pasal 21, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6, yang menyatakan, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau memberi seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya.
dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang budak atau perbudakan. Tetapi sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan shalom bagi kita semua. Salam damai dan salam sejahtera. Ya, kita sekarang masih ada di bulan untuk merayakan atau merefleksikan tentang hari kemerdekaan. Tentu teks ini dikutip dan dituliskan serta disampaikan kepada kita semua dalam rangka berkaitan dengan hari jadi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Ada perbedaan makna antara yel-yel atau teriakan-teriakan terkait dengan merdeka. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengucapkan kata merdeka dengan mereka yang dulu pada masa kemerdekaan, perang kemerdekaan, pergulatan kemerdekaan itu mengucapkan merdeka, itu memiliki makna yang berbeda. Bagi kita sekarang ketika kita meneriakkan yel merdeka, itu sebenarnya mau mengatakan membawa kita pada sebuah ajakan untuk mengingat betapa kemerdekaan ini diupayakan dengan pertaruhan atau pertukaran nilai yang sangat besar, dengan kehidupan, pergulatan kehidupan di mana menempatkan rakyat Indonesia, dalam hal ini waktu itu belum berupa republik, yaitu Nusantara, masyarakat yang ada di Nusantara kita ini harus mengalami apa yang disebut dengan penjajahan, atau dalam bahasa sekarang kita sebut perbudakan, penghambaan terhadap mereka-mereka yang secara militer menguasai gugusan Nusantara kita ini. Jadi kalau kita bicara tentang teriakan merdeka, sekali lagi nuansanya berbeda, maknanya berbeda, penghayatannya berbeda dan harapannya sangat berbeda. Kalau dulu orang bicara merdeka karena memang ingin sekali melepaskan diri dari situasi penjajahan itu. Tapi kalau sekarang ketika bicara tentang merdeka, tadi saya sudah sampaikan, itu berarti mungkin membawa kita pada suatu ingatan untuk respek atau hormat terhadap perjuangan yang diupayakan oleh para pejuang-pejuang kita, yang dahulu membarter nyawa dan penderitaan hidup mereka bagi apa yang kita alami sekarang. Begitu juga kata merdeka untuk sekarang itu memberi pesan kepada kita supaya kita mau mengingat, mau memelihara apa yang sudah kita capai ini, perlu dipelihara dengan baik, supaya tidak sia-sia dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini kita mencoba untuk memahami tentang kata perbudakan itu. Sebenarnya kalau itu dilihat dari
perspektif atau sudut pandang gereja, perspektif sudut pandang Alkitab, dari mana sebenarnya asal-usul perbudakan itu? Ini kan perlu kita tahu. Ya. Perbudakan itu apakah merupakan ciptaan Tuhan atau bagaimana? Kalau kita mau jawab secara sederhana, gampang sekali. Bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai dan sejahtera. Jadi menghapus, langsung mengclear bahwa ide atau gagasan tentang perbudakan tidak pernah datang dari Tuhan. Karena inti ajaran Tuhan itu adalah ajaran kasih. Ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada di antara kita, di antara Bapak Ibu Saudara di rumah atau dimanapun yang sedang menyaksikan program ini, yang ingin diperlakukan tidak baik, ya. Kita ingin diperlakukan dengan baik, kita pun juga punya kewajiban untuk memperlakukan orang lain dengan baik. Kan intinya seperti itu. Lantas dari mana sebenarnya ya asal muasal tentang perbudakan? Ini harus kita tarik semua. Segala sesuatu tentang pergumulan dalam kehidupan kita ini harus kita tarik dari apa yang disebut dengan hulunya Alkitab, hulunya kehidupan manusia di muka bumi ini, yaitu ya, peristiwa tentang jatuhnya Adam dalam dosa. Ya. Di sini sebenarnya cikal bakal konsep atau istilah perbudakan itu atau peristiwa perbudakan itu mulai bergulir dan mengalami apa yang disebut dengan evolusi. Ya, evolusi, perkembangan yang terus-menerus terjadi. Kita tahu bagaimana peran iblis di situ untuk ya menghadirkan pikiran-pikiran yang lain yang ditanam oleh Tuhan. Jauh sebelum iblis datang, ya Allah sudah menanam pikirannya ke dalam pikiran Adam dan Hawa untuk tidak makan dan ya makan menikmati buah yang dilarang karena buah itu mengandung potensi pikiran yang baik dan yang jahat. Artinya kalau Adam dan Hawa makan dengan buah itu, dia menjadi makhluk yang disebut dengan sadar tentang dua hal. Sadar yang pertama tentang ada sesuatu yang baik dan sadar tentang ada sesuatu yang tidak baik. Bahwa ia terbuka untuk melihat ya, adanya satu model kehidupan lain yang karena sudah terlanjur makan, maka kuasa yang diletakkan Allah di dalam buah itu beroperasi, bekerja, ya, sehingga Allah tidak membatalkan itu. Ya. Nah, mari kita lihat begini, ketika dia makan, ya, Adam dan Hawa didorong satu keinginan untuk menjadi orang yang sama atau lebih, ya, lebih dari sesuatu. Paling tidak dia sama dengan Allah, paling tidak dia lebih dari dirinya yang sebelumnya. Dia ingin mengupgrade dirinya, meningkatkan power, kuasa dalam dirinya. Dengan memakan itu dia naik level, bukan menjadi manusia biasa. Ya. Sehingga ketika dia sadar tentang adanya level-level itu, berlakulah hukum yang namanya apa yang disebut dengan otoritas posisi. Artinya ada power yang dilekatkan dengan posisi-posisi tertentu. Nah, disinilah kemudian cikal bakal ya bahwa konsekuensi atau akibat dari makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu menempatkan Adam dan Hawa mengerti ternyata ada Tuhan yang lain. Ya. Secara tidak sadar ya, mereka makan dan kemudian dia menyadari ternyata iblis itu juga adalah orang yang sebelumnya telah malaikat yang sebelumnya jatuh dalam peristiwa yang sama, yaitu menginginkan otoritas posisi seperti Allah. Ya. Nah, inilah yang membuat pada akhirnya mereka berpikir bahwa level-level, strata-strata, kedudukan-kedudukan otoritas posisi itu sudah menjadi konsep yang bergulir dalam kehidupan manusia. Sehingga apa yang disebut dengan ada tuan dan hamba menjadi berlaku sejak saat itu. Ya. Harusnya Adam dan Hawa itu tidak menghadirkan dirinya, memposisikan dirinya sebagai hamba, tapi sebagai anak-anak, sebagai manusia yang ditempatkan. Tapi karena dia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, dia mengerti bahwa ternyata kehidupan setelah makan buah pengetahuan yang baik dan jahat membuat
ada satu model kehidupan yang disebut dengan perhambaan, menghamba. Dia mengerti tentang, oh kalau Anda menghubungkan diri dengan Tuhan, maka Anda menghubungkan diri dalam konsep tuan dan hamba. Ya, begitu juga iblis itu kemudian menjadi tuan yang menarik, ya, yang kemudian memiliki juga hamba. Karena itu Alkitab mengatakan ya idealnya engkau tidak menghamba pada dua tuan, tapi satu tuan. Nah, disinilah konsep perbudakan itu sebenarnya mulai bergulir, di mana orang bertuankan siapa, ya, bertuankan Tuhan, bertuankan kuasa kegelapan atau iblis yang dalam konteks Alkitab ini, dan seterusnya bergulir. Ya, kita tahu bahwa ya anak-anak dari Adam dan Hawa, Kain dan Habel, ya, mewarisi kesadaran tentang perbudakan yang dimulai dengan konteks otoritas posisi. Siapa yang jauh lebih diberkati oleh Tuhan, siapa yang tidak diberkati oleh Tuhan, siapa yang didengar oleh Tuhan, siapa yang tidak didengar. Itu menimbulkan satu kesadaran bahwa dirinya adalah orang yang ya, sesungguhnya memiliki nilai diri yang jauh lebih daripada orang lain. Konsep perhambaan itu, konsep perbudakan itu sebenarnya lahir dari nilai-nilai itu. Kesadaran yang ada yang muncul dalam pikiran kita bahwa saya jauh lebih baik dari dia, ya. Saya lebih disayang oleh dia, oleh Tuhan saya daripada dia, ya. Dan terus-menerus berevolusi persoalan-persoalan itu. Penganggapan diri jauh lebih baik dari, lebih bernilai dari orang lain, itu melanggengkan, mengokohkan, menguatkan tentang bahwa di luar aku, kamu di bawah aku atau kamu di atas aku. Itu konsep perbudakan. Jadi kita mesti lihat itu, konsep perbudakan itu mengalir secara soft, lembut, tetapi kemudian berubah, bergeser dari hari ke hari menjadi satu istilah, menjadi satu konsep kesadaran yang membawa orang ya memunculkan yang disebut dengan the power of ego, kekuasaan tentang ego diri yang dicari dengan cara-cara yang muncul dalam kehidupan, tatanan kehidupan sosial pada saat itu. Nah, maka kita akan melihat bahwa perbudakan itu lahir dari banyak sebab, ya. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, ketika orang memiliki otoritas posisi secara politik atau secara kekuasaan, maka muncullah yang disebut dengan ya, budaya penawanan, budaya penaklukan, ya. Nah, muncullah agresi militer. Bagaimana sebuah bangsa yang memiliki armada militer, armada perang atau kekuatan persenjataan mulai untuk meluaskan ya, wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan wilayah-wilayah sekitarnya yang dari sisi kekuatan militer atau pertahanan militernya, sumber daya untuk menjadi wilayah yang punya kekuatan ya, tidak punya, lantas dia ditaklukkan sehingga jajahan itu, tawanan itu menjadi budak mereka. Ya, itu konsep dalam konteks penawanan. Perbudakan juga lahir dari apa yang disebut dengan ketidakberdayaan yang dinilai secara ekonomi. Nah, secara ekonomi artinya bahwa untuk menunjang supaya kehidupan itu survive, menjadi sesuatu yang langgeng, orang bisa menikmati makan minum dan tinggal di sebuah rumah, di sebuah wilayah yang terlindungi dari serangan-serangan yang mematikan atau yang bisa menghancurkan kehidupan mereka, maka muncullah seiring dengan itu apa yang disebut dengan budaya perlindungan. Ya, budaya perlindungan secara ekonomi artinya ada orang yang secara ekonomi akan jauh lebih dari orang lain, ya. Kalau saya katakan secara ekonomi itu sebut saja sederhananya orang itu memiliki kekuatan finansial atau kekuatan uang dari sisi uang. Nah, orang yang memiliki power of money, kekuasaan atas keuangan, dia mampu menggerakkan, dia mampu membeli, dia mampu menghadirkan sesuatu dengan keberdayaan finansialnya atau kekuatan uangnya. Sehingga orang yang tidak memiliki uang, orang yang tidak memiliki keberdayaan finansial, automatically secara naluri itu akan menyerahkan dirinya ya
untuk mendekat pada orang-orang yang memiliki power of financial, ya, kekuatan finansial, power of money, ya. Paling tidak konsep sekarang yang tidak punya uang, yang ingin uang harus bekerja pada orang yang bisa memberikan mereka uang, ya. Jadi konsep perbudakan pada saat itu sebelum diperhalus pada era sekarang itu terjadi ketika ada orang yang memiliki sumber daya keuangan, ya, yang kemudian dibutuhkan oleh orang-orang yang tidak memiliki keuangan itu, sehingga dia datang dan mengatakan, "Tuan, bolehkah saya bekerja kepada Tuan dan saya boleh mendapatkan penghasilan begini-begini?" Ya, karena itu tuannya akan memberlakukan syarat-syarat tertentu dan secara automatically akan terjadi yang disebut dengan kepatuhan pada tuan, ya, penghambaan diri pada orang-orang yang memiliki sumber daya keuangan. Itu secara hukum pasar berlaku pada saat itu. Nah, ada juga bahwa perbudakan itu lahir dari konteks apa yang disebut dengan problem yang disebut tidak bijak di dalam menggunakan sumber daya keuangan. Nah, ini bisa didekati dengan persoalan begini, bahwa orang itu dia diperbudak karena dia terlilit hutang, ya, dia terlilit hutang sehingga ketika penagih itu datang dan meminta dan tidak bisa ia membayar, maka apapun harta benda yang ada di sekitar itu diambil sebagai sebuah penebusan. Bisa jadi adalah tanahnya, bisa jadi rumahnya. Dan pada saat itu jelas terlihat bahwa orang tidak memiliki kekayaan tanah dan rumah, hanya segelintir orang yang memiliki. Sehingga apa yang terjadi? Suka tidak suka akhirnya dia menjual dirinya. Ya, ini ya sudahlah, saya tidak bisa apa-apa, saya bayar dengan diri saya, atau dia menyerahkan anaknya. Dalam cerita-cerita Alkitab kita tahu persis banyak sekali orang-orang yang menghadapi kesulitan secara ekonomi, terlilit dengan hutang, akhirnya terancam bahwa anak-anak mereka akan diambil dan tidak ada orang yang kemudian bisa menghalanginya. Karena hukum itu berlaku, budaya itu berlaku pada saat seperti itu. Dan itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Begitu juga bahwa perbudakan itu lahir sekali lagi dari orang-orang yang memang mungkin ya, melakukan penculikan, ya, karena kesulitan secara ekonomi dia menculik orang dan kemudian membawa ke negeri yang lain, ya, dan di sana dia diperlakukan sebagai budak. Nah, konsep tentang perbudakan ini kental sekali di dalam Alkitab. Dari zaman Abraham kita tahu bahwa Abraham memiliki, ya, budak juga, ya, memiliki budak yang disebut sebagai hamba. Kita bicara tentang Sarah dan Hagar, bahwa mereka masing-masing memiliki budak-budak, memiliki hamba-hamba, ya. Sehingga dalam sebuah episode cerita dicatatkan juga Sarai pada akhirnya karena dia mandul, dia akhirnya menyerahkan dia punya budak untuk, ya, menjadi media ia mendapatkan keturunan budaknya, sehingga dia menamakan diri, ya, keturunan itu lahir dari budaknya dia, dari harta miliknya dia, seperti itu. Dan seterusnya kita dapat sampai kemudian kita lihat bagaimana dari dalam kitab Keluaran ini bicara tentang perbudakan. Ya, konsep perbudakan ini lahir sebenarnya dari, ya, kalau secara bangsa kita lihat bahwa setelah Yusuf, era setelah Yusuf, ya, memiliki reputasi yang baik sebagai seorang administrator yang baik yang mampu mengeluarkan Mesir dari bahaya kelaparan, dan dia diangkat menjadi orang kedua setelah Firaun. Ya, dan setelah itu, ya, ketika Yusuf mati dan tidak ada orang tahu tentang sejarah apa yang telah dibuat oleh Yusuf, maka mereka lupa dan melihat komunitas Israel ini sebagai bangsa yang kemudian tumbuh begitu banyaknya, begitu pesat, dianggap sebagai sebuah ancaman. Nah, karena dianggap sebagai sebuah ancaman, maka mereka melakukan taktik militer, ya. Bagaimana orang itu dikasih pekerjaan, ya, dipaksa kerja rodi dan seterusnya, supaya mereka lupa melihat dirinya, memandang dirinya sebagai sebuah nation, sebagai sebuah bangsa, ya, hanya sebagai sebuah pekerja. Jadi memang ada yang disebut dengan perbudakan sistematis. Perbudakan sistematis itu menghilangkan kebanggaannya terhadap dirinya bahwa dia adalah keturunan dari garis pemerintah Yusuf, ya. Dia dipotong
potong dia punya ingatan sejarah, memori sejarahnya bahwa bangsa Mesir ini, di bangsa-bangsa ini pernah diperintah oleh seorang yang memiliki darah Israel, yaitu Yusuf. Dan diperkenalkan pada sebuah model pekerjaan pekerjaan Rodi, yang sungguh-sungguh diperlakukan sedemikian hingga supaya mereka hanya fokus pada pekerjaan itu, tanggung jawab itu, dan lupa pada hal-hal yang lain tentang bagaimana berkiprah dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Jadi mereka secara alam bawah sadar ditanam kesadaran bahwa mereka adalah bangsa pekerja, bangsa yang diberi makan karena bekerja, dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian melahirkan satu budaya yang terus-menerus dipraktekkan baik di dalam kehidupan masyarakat Israel maupun juga orang-orang yang di luar Israel, yang pada saat ini kita melihat Allah datang menanggapi tentang situasi perbudakan itu di dalam Keluaran pasal 21. Apakah sekali lagi campur tangan Allah dalam Keluaran pasal 21 ini tidak bermaksud untuk menghapuskan itu atau dialah yang menciptakan, tetapi di dalam bacaan ini jelas sekali bahwa mereka Allah memberikan pengaturan-pengaturan. Konteks bacaan kita bahwa apabila engkau ayat 1, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, perhatikan, budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Jadi Allah ingin memberikan penekanan bahwa penghambaan itu boleh terjadi di dalam itu, tetapi ketika penghambaan atau perbudakan itu datang dari komunitas Ibrani, komunitas Israel, maka dia tidak boleh diperbudak seumur hidup. Dia harus dipekerjakan, dalam bahasa halusnya dipekerjakan selama 6 tahun saja. Secara 6 tahun dia akan bebas. Jadi ibaratnya sudah memberikan keuntungan yang adil pada tuannya yang mungkin sudah menebus dia atau memberikan sesuatu. Jadi sebenarnya sebuah barter itu. Dan diatur bagaimana kalau dia datang seorang diri, maka dia akan keluar seorang diri. Kalau dia kemudian dalam masa penghambaan dengan tuannya dia mendapatkan istri dan anak-anak, ada pengaturan-pengaturan yang sudah dibuat supaya itu dipatuhi dan diikuti. Sekali lagi kita mau katakan bahwa peraturan itu sebenarnya dipakai untuk mengatur supaya ada keteraturan, supaya meminimalisir atau mengurangi apa disebut dengan pertengkaran atau konflik terkait mana benar, mana salah, dan seterusnya. Nah, tadi kita sudah bicara tentang sumber asal-usul perbudakan itu secara sejarah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mungkin kita mengatakan hari ini bahwa kita tidak sedang dalam suasana perbudakan. Sehingga kita mengatakan orang merdeka, orang timur bilang belum tentu, begitu. Nah, coba Bapak Ibu Saudara cocokkan ini. Apakah Bapak Ibu Saudara sedang berada pada suatu situasi yang tanpa disadari sedang memperbudak orang? Atau yang paling berbahaya adalah memperbudak diri sendiri? Ada orang yang tidak sadar bahwa ternyata dia juga diperbudak secara pribadi. Saya ingin ceritakan satu hal untuk masuk bicara tentang dari perspektif atau dari sudut pandang yang lain. Pada suatu waktu ada pasang istri yang sedang berdialog atau berdiskusi. Sang suami mengatakan, istriku, semalam aku bermimpi digigit ular. Aku digigit 3 ular. Istrinya langsung melongo dan mengatakan, Bapak tahu nggak? Suamiku, itu kalau kita mimpi digigit ular, itu berarti ada orang yang mencintai. Berarti ada 3 wanita yang mencintai Papa, sebut saja begitu. Suaminya mengatakan, enggak, saya enggak. Tidak, itu sudah itu. Nah, perhatikan. Ketika sang istri mengatakan bahwa menafsirkan mimpi itu berdasarkan pada pengetahuan sosialnya, maka sesungguhnya dia sedang diperbudak. Diperbudak ini yang disebut dengan mental, mental, perbudakan mental, mental slavery, perbudakan mental. Pikiran, mungkin Bapak Ibu Saudara, sedang tidak diperbudak secara ekonomi, tidak sedang diperbudak secara sosial politik,
Tetapi sangat jadi Bapak Ibu diperbudak oleh yang namanya mental, pikiran. Ketika Bapak Ibu meyakini tentang nilai-nilai yang ada, yang sering kali Bapak Ibu rekam sejak kecil di lingkungan masyarakat, dan Bapak Ibu serta-merta menggunakan itu untuk mengukur segala sesuatu peristiwa di sekitar Bapak Ibu Saudara, bisa jadi Bapak Ibu sedang berada dalam perbudakan atau disebut dengan mental slavery, mental perbudakan. Dan ini berbahaya. Ada banyak itu hal-hal, pikiran-pikiran yang ditawan, pikiran-pikiran yang diperbudak oleh keyakinan-keyakinan yang tidak diperiksa, keyakinan-keyakinan yang tidak didasarkan pada kebenaran firman Allah. Ciri-cirinya jelas, ketika kita tidak menempatkan dalam hal ini Alkitab sebagai sumber otoritas kebenaran, dan kemudian kita mengomunikasikan banyak hal, mempercakapkan banyak hal di luar konteks Alkitab, sesungguhnya kita sudah ada di dalam perbudakan mental itu. Dan kita harus bebaskan, kita harus lepaskan itu dengan mengecek kembali, mengevaluasi kembali semua pikiran-pikiran yang kita pakai dalam menilai sesuatu, di dalam menimbang segala sesuatu, di dalam menanggapi segala sesuatu. Kalau segala sesuatu itu tidak berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, senanglah untuk menyadari bahwa Bapak Ibu sedang diperbudak oleh pikiran itu. Nah, ini ada juga yang harus kita pahami yang disebut dengan spirituality slavery, perbudakan spiritual. Perbudakan spiritual itu bukan hanya melanda diri kita, bukan hanya melanda orang lain, tetapi bisa melanda apa yang disebut sebuah komunitas keagamaan. Keyakinan-keyakinan yang disebut dengan teologi. Nah, ini bicara tentang teologi. Teologi itu tidak selamanya benar. Orang-orang yang berteologi itu, apakah itu warga jemaat biasa, guru sekolah minggu, majelis penatua diaken dan pendeta, teologi yang dia sampaikan itu tidak selalu benar. Tidak selalu berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya, tapi bisa jadi sebuah tangkapan, sebuah kreasi pikiran yang meleset dari kebenaran yang ini. Karena itu bisa saja kita tahu dulu percakapan tentang bumi datar, bumi bulat itu, gereja terjebak di dalamnya, bahwa dia keliru meyakini, sehingga seluruh segala sesuatu itu dipahami berdasarkan keyakinan konstruksi teologi itu. Nah, ini jadi kita mau mengundang melalui khotbah ini Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat, sebagai penatua diaken, sebagai pendeta, uji kembali pikiran-pikiran Bapak Ibu Saudara yang mungkin diwariskan dalam percakapan-percakapan, bahkan dalam khotbah sekalipun. Apa yang saya sampaikan dalam khotbah ini Bapak Ibu harus coba dipertanyakan ulang, apa benar begitu. Tetapi jangan hanya sekedar bertanya, kita harus perlu membaca dari awal tentang kebenaran firman Tuhan itu dengan otoritas Alkitab. Kita harus memiliki pikiran-pikiran Kristus, apa yang dikatakan dalam Alkitab, hendaklah kamu memiliki perasaan yang sama dan pikiran yang sama sebagaimana yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Dan itu adalah tanggung jawab kita, supaya dengan kebenaran firman Tuhan ini sekali lagi kita mau coba untuk mengevaluasi. Jangan-jangan Bapak Ibu sebagai suami memperbudak istri bukan dalam konteks keinginan sadar, tetapi karena pikiran yang kita pakai itu tidak tepat. Jadi kita memperbudak orang-orang di sekitar kita. Anak-anak kita perbudak, sangat tidak sulit untuk menemukan bagaimana ada orang tua misalkan menggunakan kakinya untuk menggeliti kaki badan anaknya. Itu karena dia menganggap itu anak saya. Bisa saja itu anaknya tidak suka. Ini sesuatu yang disebut dengan perbudakan yang tidak disadari, unaware slavery, perbudakan yang tidak disadari. Bisa digunakan oleh seorang pendeta, di dalam memaksakan kehendaknya dan seterusnya. Pokoknya kita semua tidak kebal dalam hal-hal seperti itu. Ajakannya, undangannya adalah kembali kepada kebenaran firman Tuhan, meminta hikmat daripadanya supaya perilaku kita baik di dalam kehidupan pribadi sendiri untuk meyakini sesuatu dan juga dalam mengatur rumah tangga termasuk mengatur jemaat dan hidup bersama dengan masyarakat yang lain,
sungguh-sungguh terbebas, merdeka dari pikiran-pikiran yang kualitasnya seperti yang dikerjakan ular pada Adam dan Hawa itu. Ya. Yang menyampaikan, membisikkan sesuatu seolah-olah itu sebuah kebenaran. Pada akhirnya kita menjadi hamba, kita menjadi budak dari kuasa kegelapan. Tetapi kita bersyukur bahwa Kristus Yesus telah memerdekakan kita semua dari hal tersebut. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita terima kebenaran firman Tuhan ini. Yuk cek sekali lagi, kira-kira Bapak Ibu Saudara, siapapun Anda, apakah ada pikiran-pikiran yang memperbudak kita? Apakah ada teologi-teologi yang kita yakini yang keliru? Ya, yang sungguh-sungguh tidak berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa atas kebenaran firman yang boleh kami dengar. Kami boleh dihantar untuk memahami tentang konsep perbudakan, baik dalam kehidupan bangsa Israel dan juga dalam proses sejarah yang bergerak hingga pada masa di mana kami hidup sekarang ini. Dan kami boleh belajar Tuhan bagaimana bahwa perbudakan bukanlah sesuatu yang Engkau hendaki bagi hidup kami, tetapi sungguh-sungguh Engkau menghendaki bagi kami cinta kasih. Sebagaimana kami ingin diperlakukan, demikian jugalah seharusnya kami memperlakukan orang lain. Sehingga keinginan untuk lebih unggul daripada orang lain, keinginan untuk memanfaatkan tentang sumber daya diri orang lain untuk kepentingan diri sendiri, dijauhkan daripada kami. Bersama dengan semua pelayan-pelayan-Mu dan juga jemaat-Mu, kami ingin bersama-sama Tuhan mendoakan atas kehidupan warga jemaat kami yang sakit, yang lanjut usia, yang berduka, yang mengalami rupa-rupa pergumulan. Kami mau berdoa Tuhan bagi Ibu Rena Samahati, Ibu Non Cemuri, Ibu Tuti Rampengan,
Pendeta Nyonya J.F. Tapilatu, Bapak Boni Lisal, Ibu S.R. Sol Plantila, Ibu Yatinan Lohi, dan juga Ibu Ita Pulumahuni, bersama dengan Saudari Retsi Gasper, Ibu Candi, Ibu Aha Rohbein, Bapak D.S. Aridewo, dan Ibu Theodora Lengkong, baik yang ada di rumah ataupun dimanapun mereka sedang menjalani kehidupan mereka dengan segala rupa-rupa pergumulan itu. Kami berdoa supaya mereka Tuhan terus menerus diberikan kekuatan, semangat yang terus menerus Tuhan bertambah, yang tidak kenal lelah untuk meminta pertolongan kepadamu, yang senantiasa Tuhan percaya bahwa pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan sendiri ada di dalam diri mereka, ada di dalam perjuangan mereka Tuhan untuk mengerti bagaimana mengupayakan satu kehidupan atau kesehatan yang baik bagi mereka dalam segala kelemahan mereka Tuhan. Kami percaya hikmat Tuhan akan bekerja dalam kelemahan mereka, sehingga mereka mengerti bahwa setiap hal yang berlaku dalam perjuangan mereka Tuhan, apakah mereka bertemu dengan orang-orang yang boleh mengunjungi mereka, dokter, warga jemaat, hamba-hamba Tuhan, bahkan doa-doa yang dinaikkan yang tanpa mereka sadari, kami yakin dan percaya semua itu bekerja karena tidak ada doa yang gugur di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi GPIB Jemaat Pamase, kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka dalam penata layanan atau pengelolaan dalam ibadah-ibadah, dalam pergumulan-pergumulan bersama dengan pelayan-pelayan, bersama dengan pekerja-pekerja gereja, dan juga bersama dengan jemaat, bahkan Tuhan bersama dengan masyarakat yang ada di sekitar. Kiranya hikmat yang datangnya daripada Engkau Tuhan boleh ada di tengah-tengah pelayanan dan kesaksian jemaat-Mu ini. Kami mau berdoa Tuhan bagi semua keberadaan jemaat yang bergumul dalam pekerjaan mereka, dalam kebutuhan ekonomi mereka, makanan dan minuman yang kami tahu Tuhan banyak sekali warga jemaat bahkan warga masyarakat yang berjuang untuk mengembalikan, memulihkan kondisi perekonomian mereka, untuk bisa membiayai makan dan minum mereka, membiayai sekolah, membiayai kesehatan, dan banyak sekali kebutuhan-kebutuhan. Kami percaya Tuhan, dunia ini kuasa-Mu tidak kurang sedikit Tuhan untuk memampukan mereka untuk menerima apa yang Tuhan janjikan bagi mereka. Karena itu biarlah roh mereka terus menyala dan tidak pernah dipatahkan oleh situasi lingkungan yang dibisikkan kepada mereka. Tetapi kiranya kebenaran firman Tuhan bergema dalam diri mereka, sebagaimana Daud mengatakan, ya, sekiranya Taurat-Mu itu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Kiranya semua pergumulan mereka ini Tuhan tidak menenggelamkan keyakinan mereka, tidak menyurutkan kepercayaan mereka bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa hadir, yang selalu mengundang untuk bersuka cita senantiasa di dalam segala hal, untuk selalu menaruh percaya pada Tuhan sekalipun situasi nyaris tidak membuat kami Tuhan setuju untuk percaya kepada Engkau. Tetapi dalam kelemahan itu Tuhan, kiranya kebenaran firman yang boleh mereka terima dalam pengajaran, dalam rupa-rupa pengajaran, kiranya Tuhan berkarya di dalam diri mereka, sehingga mereka, sekalipun mereka jatuh 1 kali, tapi mereka bangkit 7 kali, dan mereka terus menerus tidak bisa dipatahkan, karena kuasa Allah bekerja dalam dirinya, meneguhkan hatinya, memberikan semangat, memberikan pengharapan bahwa hari mereka tidak pernah berakhir, karena masa depan mereka sejak menerima Kristus sungguh-sungguh adalah masa depan yang gemilang sampai selama-lamanya. Kami mau berdoa Tuhan bagi keluarga yang saat ini secara khusus didoakan, keluarga Moses Mantiri, keluarga Misram Manu, keluarga Verdi Nanlohi, keluarga Kasim Baginda, keluarga Saudari Linda Desoya, keluarga Henrico Rohbein, keluarga Agus Tesi, dan keluarga Yahya Wali Tuhan, dan semua keluarga-keluarga yang lain. Kiranya Tuhan memakai keluarga ini menjadi alat kesaksian-Mu dalam kehidupan mereka, di rumah tangga mereka sendiri, di sekitar rumah tangga, bagi jemaat dan bagi masyarakat, dalam interaksi mereka, dalam kebersamaan mereka dengan banyak orang yang saling menguatkan satu dengan yang lain, khususnya di situasi di mana kami semua secara
nasional, secara internasional bergumul dengan sakit penyakit. Bukan hanya COVID-19, tetapi banyak sekali ragam-ragam penyakit yang sungguh-sungguh Tuhan menggerogoti kehidupan. Tetapi kami percaya tidak kurang pertolongan dari Engkau semata-mata. Tuhan, kami mau berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan dengan hikmat, dengan semangat, dengan energi yang Engkau karuniakan kepada mereka, mereka sanggup berdiri sebagai perwakilan kami, yang Allah yang Engkau sendiri tetapkan bagi mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang tepat di dalam membawa bangsa dan negara ini, Tuhan, keluar dari berbagai macam tantangan dan menimba hikmat dari semua pergulatan-pergulatan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi, untuk tampil menjadi bangsa yang jauh lebih baik lagi, bangsa yang kemudian sungguh-sungguh mampu menghadirkan rancangan damai dan sejahtera Tuhan bagi kami dan juga bagi negara-negara dan bangsa yang lain di muka bumi ini. Kami mau berdoa, Tuhan, semua alat-alat yang Kau pakai, semua instrumen pemerintahan, semua unit-unit misioner dalam kerangka pemerintahan kami, gugus tugas COVID-19, tim medis dan semua, Tuhan, yang bergerak secara bersama-sama, bersatu hati untuk segera membebaskan bangsa ini dari pergumulan, agar supaya pertumbuhan perekonomian Indonesia boleh bangkit kembali untuk menunjukkan tren positifnya, sehingga apa yang dapat kami kerjakan, apa yang kami dapat hasilkan, semuanya sungguh-sungguh Tuhan membagikan damai sejahtera, membagikan makanan minuman yang cukup bagi bangsa dan negara kami, memberikan pengharapan bahwa bangsa ini sedang keluar dan dengan penuh optimis akan menjadi bangsa yang dapat mensejahterakan masyarakatnya dalam segala hal. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa bagi bencana banjir bandang di Luwu Utara, Masamba, yang sampai hari ini Tuhan meninggalkan sisa-sisa, meninggalkan ingatan-ingatan, meninggalkan memori-memori yang melemahkan kehidupan mereka. Mari Tuhan berperkara. Kami percaya Tuhan, Engkau telah bekerja, Engkau telah memberikan kekuatan, Engkau telah mengutus hamba-hambamu, pemerintah dan semua pihak Tuhan untuk berdiri bersama-sama di tengah-tengah pergumulan masyarakat kami yang ada di Luwu Utara. Ya Tuhan, harapan mereka, masa depan mereka tidak berakhir oleh karena banjir itu, tetapi Engkau selalu membawa hal yang baik bagi mereka setelah apa yang boleh mereka gumuli bersama. Kami juga mau berdoa bagi penataan gereja kami, Tuhan. Kami mau berdoa bagi pengadaan lahan kami. Biarlah apa yang terus-menerus kami perjuangkan ini bergerak maju dari satu hal ke hal yang lain, sehingga impian untuk memiliki lahan ini, Tuhan, boleh secara sempurna terjadi. Dan kiranya Engkau meletakkan rancangan-Mu, Tuhan, atas tanah ini pada pengelolaan masa depan, baik dalam masa pemerintahan atau penata layanan dari hamba-hamba yang Kau pilih sekarang, maupun di hari-hari kemudian yang kami tidak akan pernah tahu. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menetapkan, menaruh sesuatu yang baik dalam setiap perencanaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau berdoa Tuhan bagi penata layanan di tempat ini. Kami mau berdoa bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang boleh mengabdikan diri. Bapak Pendeta Yuniel Johari sebagai Ketua Majelis Jemaat kami, Tuhan, bersama dengan keluarga, dengan seluruh hamba-hamba Tuhan yang lain, dengan seluruh penatua dan diaken yang lain, dengan seluruh penata-penata unit-unit misioner, bersama dengan vikaris yang boleh Engkau hadirkan di tempat ini dalam perupaannya, yang dalam waktu dekat lagi ia boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya untuk memasuki masa panggilan. Kiranya Tuhan Engkau berkati saudara kami, saudara vikaris Oktavianus Sembayang, Tuhan. Biarlah kiranya ia boleh memetik pembelajaran dan berefleksi tentang panggilan hidupnya sebagai anak-anak Tuhan di kemudian hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa pada akhirnya bagi semua masyarakat yang ada di sekitar gereja ini. Kiranya mereka bersama dengan anak-anak Tuhan yang boleh hidup bersama, sungguh-sungguh mereka saling mengisi satu dengan yang lain, supaya di dalam kehidupan sehari-hari mereka boleh menjadi masyarakat yang harmoni, masyarakat yang saling tolong-menolong, masyarakat yang saling menyemangati, meneguhkan, memberikan kekuatan, semangat, harapan yang tidak pernah surut untuk menghadapi kehidupan ini dengan baik. Kami mau berdoa Tuhan bagi seluruh tim media, bagi seluruh mereka-mereka yang berperkara dalam penata layanan pada jam-jam ibadah kami saat ini, Tuhan, bersama dengan seluruh presbiter, penatua diaken, dan yang pihak-pihak Tuhan yang ada
untuk mendukung ini semua. Kiranya berkat Tuhan tidak lalu dalam rumah tangga mereka. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan ini kepada Tuhan. Dengarlah nas Alkitab dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15 yang menyatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sambil memberikan persembahan, jemaat Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 291. Jemaat,
mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Bapa, kami bersyukur atas berkat-Mu yang selalu tercurah dalam kehidupan kami. Engkau mencipta, memberikan napas hidup, memelihara dan menyelamatkan kami melalui Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Sebagai ungkapan syukur, kami telah memberikan persembahan syukur kami, menyadari bahwa persembahan syukur yang kami berikan ini tidak sebanding dengan anugerah keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Namun kami memberikan ini dengan tulus dan ikhlas rela hati. Berkatilah persembahan yang kami berikan ini sehingga berguna bagi pelayanan dan kesaksian untuk memuliakan nama-Mu, sehingga terwujud damai sejahtera Kristus di tengah bumi. Pakailah tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Demi Kristus kami naikkan doa ini kepada-Mu. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadikanlah kebenaran firman Tuhan itu menjadi nilai-nilai yang kita tunjukkan dalam perilaku hidup kita, baik sebagai pribadi, di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta dengan iman yang dikaruniakannya kepadamu, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.